Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika wa khalilika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa salaka ala tariqihi ila yaumil la raiba fih. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikan dan bersihkanlah ya Allah hati-hati kami daripada sifat nifaq. Wa a'malana minar riya. Bersihkan ya Allah, pelihara ya Allah amal ibadah kami daripada riya. Wa alsinatana minal kadhib. Jaga dan pelihara lidah-lidah kami ya Allah daripada bercakap bohong. Wa ayunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jaga dan pelihara pandangan mata kami ya Allah daripada pandangan khianat. Karena sesungguhnya Engkaulah zat yang Maha mengetahui akan pengkhianatan pandangan mata. Engkau zat yang Maha mengetahui apa yang disembunyikan atau apa yang tersembunyi di dalam hati-hati hamba-hambamu. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah sentiasa memberkati, melindungi, merahmati kita semua, agar kita dapat memanfaatkan dan mengisi saki baki umur kita yang kita tidak tahu berapa lama lagi, dengan amal-amal yang lebih baik, lebih ikhlas, dengan niat yang ikhlas, hati yang suci, lebih baik daripada pengisian umur yang telah lalu. Selari dengan permohonan yang kita selalu panjatkan pada Allah, agar Allah menjadikan sebaik-baik umur kita adalah umur yang ada di penghujungnya. Kita selalu memohon pada Allah agar Allah jadikan sebaik-baik amalan kita, amalan yang menjadi penutupnya. Dan tidak kalah pentingnya, kita selalu berdoa, merayu kepada Allah agar Allah menjadikan sebaik-baik hari kita di dunia ini, yakni hari ketika mana kita berjumpa dan bertemu dengan Allah, pencipta kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita, tentu dengan syarat kita berusaha untuk mewujudkan apa yang kita pohon itu. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Surah Yusuf. Dan hari ini kita akan pelajari ayat yang menceritakan tentang takwil, tafsir yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam terhadap mimpi yang dialami oleh dua sahabat sepenjaranya. Tapi jangan lupa, satu di antara pelajaran yang penting yang telah kita pelajari sama, sebelum Yusuf mentakbir dan mentakwil, mentafsir mimpi kedua sahabatnya, Nabi Yusuf dengan sangat bijaksana memanfaatkan peluang dan ruang itu untuk menyampaikan ajaran tauhid pada mereka. Lebih-lebih lagi kedua sahabatnya sudah amat sangat mempercayai kepada Nabi Yusuf. Sehingga kemungkinan besar apa yang Yusuf sampaikan, mereka akan terima, mereka akan percaya. Dan inilah yang kita pahami, Yusuf memanfaatkan sebaik-baiknya kepercayaan orang terhadapnya untuk kepentingan mereka dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ini sangat penting.
Ketika kita dipercayai oleh orang ramai, tindakan kita, ucapan kita, suruhan kita, larangan kita, kita cukup punya wibawa, kehebatan yang besar di hadapan orang. Manfaatkanlah peluang ini untuk kita berikan manfaat sebanyak-banyaknya buat mereka. Bukan malah memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri. Karena memang tidak jarang ketika orang merasa dipercaya oleh ramai orang, diikuti oleh ramai orang, apalagi pengikutnya sangat-sangat fanatik kepadanya, seringkali perkara ini dia manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Sama ada kepentingan kebendaan, keuntungan, nama, dan lain sebagainya. Ini benar-benar bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Yusuf alaihi salam. Kan ini sering kali berlaku. Ketika orang dikagumi oleh orang ramai, peluang ini dia manfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau dalam bab harta, untuk memperkaya diri sendiri. Kalau bab pengaruh, untuk membesar pengaruhnya pada orang. Nabi Yusuf alaihissalam telah memberikan pengajaran yang luar biasa dalam hal ini. Itu yang saya maksudkan. Pengajaran yang penting dari kisah ini, dari berayat yang kita pelajari. Mari kita teruskan ayat yang ke-41. Dan ini tafsir yang diberikan oleh Yusuf alaihissalam terhadap mimpi kedua sahabatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai sahabatku berdua yang sepenjara denganku, takbir mimpi kamu itu ialah, adapun salah seorang daripada kamu, maka ia akan memberi minuman arak pada tuannya bila bebas daripada penjara nanti. Dapat kerja yang bagus tentu pada masa itu. Adapun yang seorang lagi daripada kamu, maka ia akan disalib. Yuslab. Salib. Serta burung-burung akan makan sesuatu dari atas kepalanya. Karena kawan tadi bermimpi letakkan roti atas kepala, makan burung. Kamu akan disalib, seorang daripada kamu. Lalu dibiarkan jasad kamu, tidak ditanam, sehingga kamu menjadi makanan burung-burung buas, mematuk kepala kamu, ya mungkin melobang tempurung kepala kamu, makan habis otak kamu. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan.
selesailah sudah. Dan tetaplah berlakunya perkara yang kamu tanyakan. Kedua sahabat ini mimpi dan takbir mimpinya, yang satu mungkin menyenangkannya, yang satu menakutkannya, menggerunkannya. Yang satu dapat kerja bagus bila bebas, yang seorang kan mengalami nasib yang sangat mengerikan. Dan ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yakni mampu mentakbir mimpi. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada masa itu di negeri Mesir, kebanyakan orang-orang Mesir sangat-sangat ingin tahu, punya keinginan yang kuat untuk mengetahui takbir setiap mimpi yang mereka alami. Itu ilmu yang paling banyak orang nak waktu itu. Dan tidak ramai, bahkan tidak ada orang yang mampu mentakbir mimpi dengan tepat kecuali Nabi Yusuf. Dengan bahasa mudah, Nabi Yusuf diberi anugerah oleh Allah satu kebolehan ilmu, yakni mentakbir mimpi, yang diperlukan oleh ramai orang, jadi di Mesir. Sedangkan yang punya kebolehan itu hanya Yusuf seorang. Nah, ini salah satu rahasia kenapa nanti Nabi Yusuf mendapat gelaran Al-Aziz. Al-Aziz, nanti ada di belakang. Satu di antara makna Al-Aziz dalam perkara ini, khusus yang artikan perkasa, yang mulia, yang gagah. Satu di antara maksudnya, bila seseorang itu mempunyai kemahiran, bakat, ilmu, atau apa sajalah. Kalau barangan, produk. Dan produk itu, ilmu itu diperlukan oleh ramai orang, oleh masyarakat. Semua nak. Sedangkan yang punya ilmu seperti itu, yang ada produk segitu, hanya dia seorang. Maka di seorang itu akan menjadi aziz. Perkasa, kuat, punya pengaruh yang dahsyat. Analogi dia seperti ini, ya Mas Kina. Katalah ada orang namanya A. Ya, duduk di Kuala Lumpur ini. Dan katalah semua orang Kuala Lumpur boleh katakan makan nasi lemak. Makan nasi lemak. Semua makan nasi lemak. Dan yang boleh buat nasi lemak, masak nasi lemak, hanya seorang, namanya A. Namanya A. A seorang sajalah yang boleh masak nasi lemak. Sedangkan yang nak nasi lemak, semua warga Kuala Lumpur. Sekelip mata, A akan jadi aziz. Kalau dalam bahasa ekonomi, dia akan jadi jutawan sekelip mata. Karena tak ada saingan. Dia seorang. Dan ia diperlukan oleh semua orang. Aziz. Di Kuala Lumpur, katalah ada bengkel kereta yang sangat mahir. Tidak ada kereta yang rusak seteruk apapun, melainkan ia mampu memperbaikinya. Semua yang punya kereta memerlukan khidmatnya. Sementara bengkel itu hanya satu saja. Tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk tokek
Bengkel kita itu jadi jutawan. Hanya beberapa bulan. Itu Aziz. Dan Yusuf nanti di belakang kita akan lihat dapat gelar Al-Aziz. Ayuhal Aziz. Satu di antara maknanya ya, bukan satu-satunya. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Yusuf. Diberitahu kepada kita Muhammad SAW dulu dalam ayat yang ke-21, kalau jamaah masih ingat, jamaah boleh rujuk dalam ayat 21 yang lepas. Allah kata ketika Yusuf sampai di Mesir, kadzalika, Allah berfirman, macam itulah, begitulah, Allah kata, makkanna li Yusufa fil ard. Kami, kata Allah, telah menempatkan Yusuf, memberikan kedudukan yang kuat, teguh pada Yusuf di bumi ini. Wabil khusus di bumi Mesir. Yusuf walaupun kedatangan ke Mesir ini, ya bukan kemauan sendiri, karena dijual orang. Tapi Allah kata, begitulah. Ini aku dah tetapkan. Aku hendak memberikan kedudukan makanah yang kuat, yang kukuh bagi Yusuf di Mesir. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Karena di bumi Mesir inilah Allah kata, kami akan beri ilmu kepada Yusuf. Beri kepintaran, kebolehan, pengetahuan dalam bidang mentakwil mimpi. Itu mukjizat. Mukjizat. Disesuaikan dengan keadaan kaumnya. Pada zaman Nabi Musa, kaumnya ini semuanya yakni orang yang gila sihir. Gila sihir. Jadi mukjizat Nabi Musa pun tengok seakan-akan sihir sehingga Firaun pun menuduh Musa ahli sihir. Tongkat jadi ular. Allahu Akbar. Tangan dikepit keluar keluarkan cahaya. Pada zaman Nabi Isa, ramai umat Nabi Isa ini sedikit banyak menguasai atau minat dalam dunia perubatan. Sehingga mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Isa pun, ya ada kena-mengena dengan perubatan. Menyembuhkan segala penyakit. Macam-macam. Pada zaman Nabi Yusuf, di Mesir ini, orang ramai ingin mengetahui apa takbir mimpinya. Siapa yang punya ilmu yang hebat punya. Kalau ada orang mentakbir pun tak betul. Yang mampu mentakbir dengan tepat, Yusuf. Wah, sekelip mata nama Yusuf tersohor. Kalau dalam bahasa sekarang sudah jadi viral nama Yusuf. Sehingga Raja Mesir, pemerintah Mesir, memerlukan khidmat Yusuf alaihissalam. Yang akhirnya menjadi asbab, menjadi pintu, menjadi jalan untuk Yusuf mendapatkan makanah yang hebat di Mesir. Yang punya kuasa yang besar di Mesir. Sehingga dapat gelaran Al-Aziz. Jadi Aziz ini luar biasa. Dalam bidang apapun. Katalah dalam perniagaan, katalah. Kalau orang berniaga, jual barang, dan barang itu diperlukan oleh ramai orang, tapi yang boleh buat barang seperti itu hanya dia seorang, sekali mata jadi kaya raya. Tidak perlu jual berniaga senjata. Tak ada perlu jual beli kapal terbang. Cukup jual nasi lemak, jadi kaya raya. Sarannya,
Semua orang Kuala Lumpur nak nasi lemak dan nak yang itu saja, dan yang boleh buat nasi lemak hanya dia seorang. Aziz dia. Dalam ilmu demikian juga. Semua orang ingin buat rumah yang paling cantik, paling kuat, paling kukuh, paling hebat, paling segala-galanya. Tahan ratusan tahun, tak retak, tak itu. Dan yang mampu buat itu, ini seorang engineer tersohor. Dia bukan seorang engineer saja, tapi dia seorang arkitek yang terbilang. Macam-macam idea dalam seni bina. Semua orang perlukan khidmat orang ini. Namanya Semua orang nak. Wah, ini nak. Sekelip mata dia jadi kaya raya. Seorang doktor ada ilmu, dan ilmu tentang dokter luar biasa mengatasi kemahiran doktor-doktor yang lain. Setiap orang yang sakit, katalah, dia cuba. Katalah doktor pakar gigi. Seorang dentis, umpamanya. Semua orang yang sakit gigi perlukan khidmat dia. Karena dia saja yang mampu merawatnya dengan betul. Tak perlu lama-lama dentis itu untuk kaya raya. Buka klinik hari ini, bulan depan jadi kaya raya. Aziz namanya. Punya kepintaran, punya kebolehan, punya kelebihan yang diperlukan oleh ramai orang, dan tidak ramai orang yang punya kebolehan seperti itu. Mungkin hanya dia seorang. Itu. Tapi kalau orang nak miaga apa? Miaga burger. Berapa ramai orang yang makan burger? Ya, adalah. Tapi nak kata ramai, tak ramai lah. Yang jual berapa orang? Oh, yang jual berpuluh, beratus yang jual burger. Susah lah. Yang jual berpuluh, yang nak kan tak ramai. Susah. Kita punya kemahiran yang sama dengan orang lain, dan yang memerlukannya tidak banyak. Dan tentulah Al-Aziz itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti itu. Allah Al-Aziz. Tengok. Semua makhluk, mana selain Allah. Selain Allah perlukan Allah. Bayangkan. Selain Allah perlukan Allah. Sedangkan apa yang diperlukan oleh semua makhluk hanya dimiliki oleh Allah. Allah saja yang mampu menunaikannya. Allah saja yang mampu memberikannya. Allah saja yang mampu memakbulkannya. Tidak ada selain Allah. Sedangkan semua makhluk perlukan Allah. Allah Al-Aziz. Itu satu di antara makna aziz ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang hebat, jadilah Al-Aziz. Maknanya jangan punya kemahiran yang sama saja. Dalam bidang apapun. Dia mesti lain. Orang perlukan ramai, semakin banyak orang perlukan. Tapi, lagi sekali, janganlah kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Keazizan kita, kalau kita aziz, manfaatkan untuk memberi manfaat pada orang ramai. Ini contoh. Dan ini mukjizat. Mukjizat Nabi disesuaikan dengan keadaan kaumnya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW Al-Quran lah. Dan itu sangat sesuai dengan umat Nabi Muhammad yang hingga berlaku akhir zaman. Pintar-pintar, pandai-pandai, cerdik-cerdik, IQ-nya tinggi. Mereka tidak boleh terima itu saja segala sesuatu kecuali sesuai dengan pemikiran yang boleh diberikan. Keajaibannya boleh dikaji. Ya, mujizat yang paling sesuai untuk bangsa umat yang lebih banyak menggunakan al-quwah al-aqliyah. Mujizat yang paling sesuai untuk umat yang banyak menggunakan kecerdasan intelektualnya. Ya, Al-Quran lah. Al-Quran. Itu jamaah boleh kaji, lihat dalam Ijazul Quran ada itu ya. Baik.
Yusuf alaihissalam telah jelaskan. Simple saja. Oh, rupanya takbir mimpi kamu berdua itu ini. Yang pertama, keluar nanti jadi dapat pekerjaan yang bagus. Yang satunya lagi, akan disalib. Dihukum. Salib dan dibiarkan jasadnya. Tak tahu apa kesalahannya. Yang menariknya, jamaah sekalian, Nabi Yusuf tidak memberitahu A atau B-nya. Yusuf hanya kata, seorang daripada kamu, bila keluar, ama ahadukuma, itu kan salah seorang daripada kamu berdua. Nabi Yusuf tidak tentukan siapa orangnya. Allah tak kata yang kamu dan yang kamu, tidak. Yusuf ada cakap secara umum. Adapun salah seorang daripada kamu akan memberi minuman pada rajanya, dapat pekerjaan yang bagus. Ada yang lain, tak sebut siapa namanya, siapa orang yang dah. Dia itu sangat bijak sekali. Jawapan seperti itu sangat bijak secara umum. Sehingga tidaklah menimbulkan kesedihan yang luar biasa bagi mereka nanti akan mengalami nasib seperti mana Yusuf ceritakan itu. Yang Yusuf ceritakan itu. Ini. Jadi, ta'wilur ru'ya ilmun yakdifuhu Allah Ta'ala fi qulubin man 'allamahum ta'wil al-hadis. Kemampuan mentakbir mimpi itu adalah ilmu yang Allah berikan, Allah campakkan ke dalam hati seseorang hambanya yang dia kehendaki. Wahia qudratun ala fakki safratul hilm. Wa yu'tiha Allahu liman yasha' min ibadih. Satu bentuk kemampuan untuk takbir mimpi orang, dan Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-Nya. Jadi lagi sekali, sehebat manapun manusia, ilmu yang dimiliki olehnya, termasuk para nabi, semua itu adalah ilmu Allah yang Allah berikan. Artinya, jika Allah tak berikan, ya tidak tahu apa-apa. Inilah la haula wa la quwata illa billah. Sehingga setinggi manapun makom Yusuf, sehebat manapun ilmu Nabi Yusuf di hadapan kaumnya, sehebat manapun kekuasaan Yusuf pada waktu itu di Mesir, tidak membuat Yusuf, tidak menjadikan Yusuf angkuh dan sombong, lupa daratan. Pasal apa? Nabi Yusuf tahu, semua itu milik Allah, Allah berikan kepada diriku. Untuk manfaat orang lain. Jadi jika aku menjadi orang seperti ini, itu semata-mata kehendak Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Kata Ashabul Jannah dalam Al-Kahfi. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Kata Nabi Sulaiman. Hadza rahmatun min Rabbi. Ini adalah sebagai rahmat Tuhanku, kata Zulkarnain. Itulah orang mukmin. La haula wa la quwata illa billah. Aku ni bukan siapa-siapa, aku ni tidak punya apa-apa. Jangankan punya ilmu setinggi ini. Nak mengedipkan mata pun kalau bukan kerana pertolongan Allah, aku tak mampu. Kalau orang sedar yang semua itu milik Allah, innalillah, innalillah, innalillah. Dan dia sedar bahawa dirinya la haula wa la quwata illa billah. Dalam bahasa yang selalu saya gunakan, kalau orang memahami asrarul hauqalah, rahsia la haula wa la quwata illa billah, dan rahsia istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada ruang untuk sombong, tidak ada ruang untuk angkuh, tidak ada orang untuk merasa, dan sebagainya. Yang ada bahkan semakin duduk. Kenapa semasa itu duduk? Karena dia akan berkata, ya Allah, ya Tuhanku,
Hamba-Mu ini hamba yang sangat lemah, ya Allah. Sangat lemah. Tapi kenapalah ya Allah Engkau beri hamba-Mu ini ilmu yang macam-macam. Kemampuan yang luar biasa. Bantulah hamba-Mu ini ya Allah. Mampu mensyukurinya dan tidak menyalahgunakannya. Sehingga makin tunduk, makin tunduk, makin tunduk. Bukan makin angkuh. Tambah harta, makin angkuh. Tambah kuasa, makin bungkak. Tambah ilmu, tambah pengaruh. Tambah makin ramai orang percaya, makin... Bukan. Sebenarnya justru semakin sedar akan hakikat la haula wala quwata illa billah. Makin sedar akan rahasia inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yusuf mengajar kita bahwa dia sudah layak bergelar Al-Aziz. Sehingga saya boleh katakan, kalaulah dengan kelebihan yang Allah berikan pada seseorang itu, lalu seorang yang punya kelebihan atau orang lain itu dibenarkan untuk merasa lebih, dibenarkan untuk sombong, dibenarkan untuk angkuh. Kalau angkuh itu dibenarkan, ya seakilah para nabi lah orang yang paling layak, paling patut untuk angkuh. Kalaulah kekayaan itu boleh dijadikan alasan untuk membolehkan dia angkuh dan sombong, saya yakin Nabi Sulaiman lah orang yang paling berhak, paling layak untuk sombong dan angkuh dengan kekayaannya. Kalaulah ilmu yang Allah berikan itu membolehkan dan dibenarkan orang itu untuk angkuh, sombong di hadapan umatnya, saya yakin termasuk yang layak dan patut untuk angkuh dan sombong ilmunya Zulkarnain, yang menguasai ilmu macam-macam. Kalau sekarang disebut ilmu mitologi, itulah Zulkarnain. Tapi adakah mereka disombong? Tidak. Justru mereka kata, ini sebagai rahmat dari Tuhanku. Tengok. Maknanya dia kenal, dia tahu betul, inna lillah. Dia faham betul, la haula wala quwata illa billah. Nabi Sulaiman melihat singgasana Bulqis, sekelip mata sudah ada di sisinya. Hadza min fadli rabbi. Ini kurnia dari Tuhanku. Tuhanku nak menguji aku nak syukur ke nak kufur. Yang susahnya begitu ya mas. Sehingga mungkin bolehlah dikatakan mendapatkan tambahan nikmat daripada Allah, mendapatkan tambahan kurnia daripada Allah, berusaha untuk mendapatkan tambahan ilmu daripada Allah, itu relatif lebih mudah. Dari bodoh jadi pandai, dari miskin jadi kaya, jadi tak ada kuasa, jadi orang besar, itu relatif lebih mudah. Mohon semua daripada Allah. Dibandingkan dengan membuat diri kita makin tunduk, makin menyadari akan la haula la quwata illa billah bila telah dapat kekuasaan. Orang sakit, lemah, tak berdaya, semua apa yang nak bergerak pun digerakkan, nak duduk didudukkan, nak makan disuapkan. Waktu itu insya Allah sangat mudah memahami makna la haula wala quwata illa billah. Ya, sedar sungguh. Tapi bila dah sihat, boleh lari, boleh panjat pokok, boleh panjat bukit, mungkin susah tak menghayati la haula wala quwata illa billah. Ketika orang miskin papa kedana, yang jadwal makan pun tidak tentu. Kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kadang makan, kadang tidak. Serba susah. Nak memahami la haula wala quwata illa billah itu relatif mudah. Nak main inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu mudah. Tapi coba semasa kaya raya. Katalah diberi kaya macam Sulaiman. Nak hayati makna la haula quwata illa billah.
inilah susahnya menjaga nih yang di dalam tuh. Yang menjaga yang di dalam, bukan yang di luar. Sebab apa pun yang Allah berikan, akhirnya hanya balaun. Jadi ya Yusuf sedar sungguh. Ya aku dapat ini, ya ini pemberian Allah lah, bukan aku pandai. Kalau Allah tak bagi pada aku pun tak tahu. Jadi kamu dapat manfaat daripada pemberian Allah yang Allah berikan pada aku. Hakikatnya kamu tidak mendapat manfaat daripada diriku, tapi manfaat yang kamu dapat itu daripada apa yang Allah berikan pada aku. Masya Allah. Itu takbir Yusuf. Dan mereka sudah kata, diberitahu, Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Jamaah sekalian, Ibnu Mas'ud memberi komentar terhadap ayat ini. Apa kata Ibnu Mas'ud tentang ayat ini, ayat 41 ini? Saya bacakan kata Ibnu Mas'ud. Lamma sami'a qawla Yusufa qala ma ra'ayna syai'an innama kunna nal'ab. Ini kata Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud. Tatkala kedua-dua kawan sepenjara Yusuf telah diberitahu akan takbir mimpinya, yang seorang akan dapat kerja yang bagus, kerja yang menjanjikan masa depan, yang seorang akan disalib, disiksa lah, dihukum mati. Tiba-tiba komentar kedua-dua ini, walaupun sebelumnya beria sangat memberitahu Yusuf tentang mimpi yang mereka alami, dan mereka beria sangat ingin mendapatkan takbir dan takbil mimpinya, setelah Yusuf memberitahu, dan pasti yang sebagai Yusuf ini benar belaka, karena mereka sudah yakin pada Yusuf. Sebelumnya sudah yakin. Tiba-tiba mereka kata, qala ma ra'ayna syai'an innama kunna nal'ab. Bahasa mudahnya, hai saudaraku Yusuf, kami memang yakin kau adalah orang yang baik, orang benar. Tapi sebetulnya kami tanya kepada engkau tentang takbir mimpi itu, sebenarnya kami tak pernah mimpi pun. Terutamanya yang akan dipancung tu. Kami tak pernah mimpi, so kami hanya reka-reka ya, kami suka-suka ya, kami main-main aja. Kami nak test awak ni boleh tak agaknya mentakbir mimpi? Lalu kami ceritalah pada kau, kami mimpi ni apa takbirnya. Dan kau dah beri takbir, tapi hanya benda itu tak berlaku. Saya tak pernah mimpi apapun, kami suka-suka. Ini mungkin karena dia takut ya. Karena mungkin takut akan apa yang akan berlaku. Yang pasti berlaku. Sebab takbir mimpi Yusuf ini adalah mukjizat. Qala Yusuf. Apa jawaban Yusuf? Qudiyal amrul ladzi fihi tastafiyan. Masa beginilah. Apa-apa yang kamu minta kepada aku, tastafiyan itu kan minta fatwa kan, yang kamu tanyakan. Apa-apa yang kamu kedua tanyakan pada aku yang tambah itu, qudiyah. Telah dilaksanakan dan pasti tetap akan berlaku. Bahasa mudahnya, gunakan bahasa apa adanya. Wahai saudara, kedua saudara sepenjaraku, kamu suka-suka ke, kamu main-main ke, tanya pada aku, kamu cakap betul ke, bohong ke, mimpi benar ke, minta betul ke, pura-pura ke, itu bukan urusan kami. Yang pasti, apa yang aku sampaikan pada kamu Buddha itu pasti akan berlaku. Pasti. Kamu cakap pura-pura mimpi ke, betul-betul mimpi ke, tak ada masalah. Yang pasti kamu akan berlaku apa yang aku telah sampaikan tu. Yakni salah seorang kamu akan jadi pelayan istana, jaga minuman diraja, yang seorang daripada kamu akan
salib. Dan jasadnya akan menjadi makanan burung. Pasti berlaku. Qudia. Qudia ini kan fi'il madhi yang sekalian ya. Ini fi'il madhi. Wah, benda itu belum berlaku. Masih akan berlaku. Kenapa tidak yuqda? Tapi qudia. Saya yakin semua sudah tahu dalam kaidah bahasa Al-Quran, materi Al-Quran. Bila Al-Quran tidak menceritakan peristiwa yang akan berlaku, yang sepatutnya menurut bahasa, menurut nahwu menggunakan fi'il mudhari', tapi Quran menggunakan fi'il madhi, bentuk past tense, benda itu akan berlaku, itu menunjukkan kepastian. Saya ulangi. Bila Al-Quran menceritakan pada kita peristiwa yang akan berlaku, yang sebenarnya gunakan mudhari' kan yang lebih sesuai, tapi Quran menggunakan fi'il madhi, contohnya qudia inilah, ia bermaksud bahwa apa yang disampaikan itu sesuatu yang pasti berlaku, adanya kepastian. Jadi bukan mungkin. Saya itu qudia. Kamu percaya ke, kamu tak percaya ke, baik kawanku berdua sepenjara, kamu pura-pura ke, kamu main-main ke, kamu bohong, tak apa, itu tak kena-kena. Yang pasti apa yang aku sampaikan pada kamu berdua itu pasti akan berlaku atas kamu. Seorang daripada kamu menjadi pelayan istana, jaga minuman di raja, seorang daripada kamu akan disalib dan akan dibiarkan. Pasti, qudia. Masya Allah, jadi mereka takut akhirnya. Sebab mereka boleh pula setelah boleh beritahu pada Yusuf, kami cuma tak melihat apa-apa, kami tak mimpi apa-apa pun, Yusuf, kami hanya suka-suka, main-main saja nak tanya. Ay faragha minal amri alladhi anhu tas'alan. Sudah selesai. Masalah kamu berdua selesai. Wa wajaba hukmullahi alaikuma alladhi ahbartukuma bi. Keputusan Allah pasti akan berlaku atas kamu berdua. Berdasarkan berita yang kamu, mimpi yang kamu beritakan pada aku. Ra'aituma aulam taroya. Sama ada kamu berdua mimpi, betul-betul mimpi, atau lam taroya, atau kamu sebenarnya tak pernah mimpi. Tak jadi masalah. Kamu mimpi ke tak mimpi ke, betul ke bohong, yang pasti itulah keputusan yang Allah akan timpakan pada kamu bila kamu nanti bebas dari penjara, yang Allah beritahukan pada aku. Jadi Yusuf diberi ilmu oleh Allah, mampu mengetahui apa yang akan berlaku. Ya, di sini ada kemiripan lah dengan ilmu Allah yang Allah berikan pada Khadir, salah seorang guru Nabi Musa dalam kisah Kahfi ketika Musa berguru. Nabi Khadir kan Allah beri ilmu yang Allah tak berikan pada Musa. Bagaimana nasib kapal yang mereka tumpangi itu nanti akan dirampas. Sebab itu diselamatkan. Allah suruh selamatkan. Ini orang-orang miskin yang sedang mencari si yang halal, dilindungi oleh Allah. Macam mana nasib ini keadaan budak yang masih kanak-kanak ini? Gulaman Zakia ini. Masih kanak-kanak. Bila besar nanti jadi apa, seperti apa, orang tuanya apa. Allah tahu bila besar ni jadi kafir, jadi jahat, mak bapak yang mau menjadi jahat. Allah sayang pada orang tuanya, Allah sayang pada anaknya dimatikan masa kecil. Allah tahu apa yang berlaku. Karena tidak ada istilahnya telah, sedang, dan akan dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah tidak ada suatu peristiwa itu yang telah, sedang, akan. Semuanya sama. Sebab itu, benda yang akan berlaku bagi kita, tapi tidak bagi Allah. Qudia. Jadi ada kemiripan ya, ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir atau Khadir, dan ilmu yang Allah berikan pada Nabi Yusuf. Boleh mengetahui apa yang akan berlaku. Wah, itu pasti ilmu yang tingkat tinggi itu ya, jemaah sekalian. Ya.
Dan orang seperti ini pasti, wah makin tenang, makin tenang. Bahasa awamnya lah, kalaulah Allah beritahu kita je Mas Kan, skrip kehidupan kita masa depan. Perjalanan kita pada masa depan, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, katalah, ni skenario dia, skrip dia sudah bisa pada kita. Oh, nanti bulan ini, jam ini, tanggal ini, berlaku ini. Dan semua senang kita ya, apa yang berlaku. Kayak kalau yang akan berlaku itu benda yang menakutkan, kita sudah bersedia. Kalau yang musibah, kita sudah bersedia. Kalau yang berlaku itu sesuatu yang menyenangkan, kita pun sudah bersedia. Dari segi jiwa, dari segi mental, dari segi rohani kita bersedia. Dia tak akan terkejut karena kita sudah tahu. Karena kita sudah tahu. Tapi Allah tak akan bagi tahulah untuk kita. Hanya diberitahu kepada hamba-hamba yang dipilih sahaja. Itu pun tidak semua. Yang Allah yang berikan pada Nabi Khadir dalam kisah Nabi Musa kan hanya 3 ya. Tidak semua. Kalau semua diberitahu maknanya apa di Allah Mahfuz Allah beritahu kepada seorang, wah, tidak begitu. Nah, itu sudah ada di Allah Mahfuz. Hingga bahasa kami dahulu masih menuntut namanya orang seperti mana Khadir, orang seperti Yusuf dalam hal ini, ia mendapat bocoran maklumat daripada Sidratul Muntaha. Bahasa kami dahulu istilahnya begitu. Sidratul Muntaha di Allah Mahfuz ini kan catatan segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bocorkan. Mereka tidak mampu mendapatkan sendiri. Tak mampu. Jadi kalau dalam bahasa sekarang lah, dalam bahasa dengan kecanggihan teknologi sekarang, ya hebatnya Allah Mahfuz macam bank data lah. Bank data. Macam-macam ada. Dan tidak ada siapapun yang boleh mengakses ke itu. Karena kita tak tahu passwordnya. Para nabi, para rasul yang dipilih oleh Allah, ya karena hubungan dengan Allah sangat dekat, akrab, hatinya sentiasa bersambung dengan Allah, ya mungkin dapatlah mengakses sebagian saja. Itu luar biasa itu ya. Jadi ibaratnya macam itulah bahasa mudah sebagai analogi dia untuk memudahkan pemahaman. Baik, sekarang ayat 42. وقال الذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Waqala dan berkatalah Yusuf lilladzi kepada orang yang dhanna ia Yusuf yakin annahu bahwasanya dia orang itu najin akan selamat, akan bebas. Minhuma dari kedua sahabat sepenjaranya. Yusuf yakin, ni salah seorang daripada kamu ni, daripada dua ni, Yusuf yakin ini yang akan segera bebas dari penjara. Di sini tidak sebut ya, yang bebas, yang A ke yang B, yang mimpi mana, hanya disebut alladzi dhanna annahu. Orang yang Yusuf yakin, dhanna maknanya menyangka. Tapi kalau karena diikuti dengan anna atau an, makna jadi yakin. Yusuf, oh ini yang ini yang akan keluar nih, aku yakin nih. Yusuf berpesan kepadanya. Nanti bro, kalau awak dah bebas, kan aku yakin awak tak lama akan bebas. Udkurni inda rabbik. Tolonglah kamu sebut nama aku. Ingatkan nama aku kepada Tuanmu. Rabbi di sini bukan Allah ya. Rabbika ini bukan Tuhanmu, mana Allah bukan. Tuan. Tu penguasa Mesir dulu.
Yang memenjarakan kamu itulah, yang menjadikan kita semua inilah, itulah Rabb kita. Penguasa Mesir yang telah memenjarakan kita bertiga ini, bila kamu nanti keluar, tolong sebut nama aku ya. Jumpa Tuan, wahai Tuan. Kami ada kawan Tuan, sepenjara namanya Yusuf. Sudah lama di penjara. Ya agak-agak dia ingin keluar lah, agaknya gitu lah. Sebab jemaah sekalian, nampaknya pada masa itu, pemerintahan Mesir ini menjadikan orang ini sesuka hati dia. Rasa nak penjara kan, walaupun tak salah. Contohnya Yusuf lah. Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara bukan karena menyelesaikan apa-apa kesalahan pun. Sama sekali tidak. Dia sama sekali tidak memberikan apa-apa manfaat bagi Yusuf. Jemaah sekalian, kalau orang dipenjarakan kerana jenayah dia lakukan, itu kebaikan bagi si penjenayah itu. Pertama, ya dapat keadilan, jahat dengan hukuman, akan memberikan dia kesedaran, insaf, manfaatlah. Tapi kalau orang masukkan penjara tanpa melakukan apa kesalahan, itu apa manfaatnya? Kezaliman. Agar dia menyadari kesalahannya, dia tak pernah salah. Agar dia insaf daripada kesilapannya, apa kesilapannya? Ya, berkata, oh supaya sabar, umpamanya dengan kesabaran, ya boleh jadilah. Tapi kan teraniaya. Apa perlu kita, kalau minta maaf ya, kalaulah tujuan supaya meningkatkan kesabaran, katakanlah itu. Apa ini bermakna perlu kita mohon pada Allah agar Allah jadikan kita orang dizalimi? Dan kerana apabila kita dalam status dizalimi, kita boleh bersabar? Kan tidak perlu. Semua kita kan pasti ingin mengelakkan diri pada dizalimi, jadi mangsa kezaliman. Pasti tidak ada orang yang mau jadi mangsa kezaliman. Kalaulah katakanlah niatnya supaya sabar, ya senang saja. Supaya kita ini boleh bersabar, ya mohon pada Allah supaya kamu jadi orang dizalimi. Tidak. Banyak cara, banyak keadaan yang beri peluang pada kita untuk bersabar. Tidak perlu mohon pada Allah untuk jadi orang yang teraniaya. 100% Yusuf bawa penjara, jadi hanya kepentingan pribadi. Nafsu serakah penguasa Mesir waktu itu, terutama membesarnya. Itulah. Si masukkan penjara itu dengan senang hati. Dan nampaknya mereka tak ada rekod. Aku masukkan penjara ni, nama dia Fulan bin Fulan. Tarikh masuk sekian. Masa sekian. Hukumannya sekian. Tak ada. Sehingga nanti keluarnya sekian. Tak ada rekod. Sehingga bila orang masuk penjara, kalau penguasa itu ingat pernah masukkan penjara dan ingin mengeluarkannya, dikeluarkanlah. Walaupun baru 1 bulan. Tapi bayangkan, jika tuannya itu, penguasa, pemerintah itu lupa. Lupa yang dia pernah memasukkan orang masuk dalam penjara. Ya, namanya matilah kan dalam penjara pun tak tahu. Ini ayat ini maksudnya begitu. Ayat yang tersirat. Sebab itu Yusuf perlu berpesan kepada kawan sepenjara yang nak keluar. Nanti bila keluar tolong sebut-sebut ya nama aku dalam penjara. Sebab nampaknya aku dah lama ni. Dan barangkali tuan kita pun lupa. Karena tak ada rekod. Zalim sungguh lah. Zalim sungguhnya Mas Kandar. Dahlah masuk penjara bukan kerana kesalahan. Yang dia pula tak ada rekod. Ya kalau ingat. Kalau tidak ingat, mati dalam penjara. Saya kali 100% Yusuf penjara karena kezaliman. Karena sifat serakah, tamak. Dan apalagi lah. Menjaga harga diri yang berlebihan yang tidak kena pada tempatnya. Jaim. Khasnya jadi meme-nya besar. Karena jaimnya. Jaga image. Takut image-nya tercemar. Wahai dia sendiri sudah tercemar. Ya, sanggup menzalimi orang lain.
Jadi Yusuf tak salah lah dari segi logik kita. Kalau ikut logik manusia, bahasa saya, kalau ikut logika manusia, biasa, tidak salah minta kawan, tolong ya, ingatkan nama saya di Tuhan. Tak salah, itu biasa, logika manusia biasa. Akhirnya apa? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Allah Akbar. Lalu syaitanlah yang menyebabkan kawan yang bebas itu lupa mengingatkan Yusuf kepada tuannya. Tak ingat langsung. Ya mungkin dah senang di luar penjara agaknya. Dan nampaknya sini yang bebas ini rupanya tuh yang dapat kerja jadi pelayan istana. Wah, sekali senang, lupa kawan. Lupa kawan, senang. Yang diminta oleh Nabi Yusuf satu aja. Tolong ya ingatkan ya namaku kepada penguasa Mesir. Itu sih, itu pun lupa. Karena sudah senang. Ada patah Arab mengatakan apa, saya lupa ya. Dia kata, At'imil kalba talata ayamin yadkurka talata sanawatin. Bagi makanlah oleh kamu akan anjing, seekor anjing, selama 3 hari saja. Bagi makanan, minuman, jaga, pelihara anjing 3 hari saja. Dia akan mengingati kamu selama 3 tahun. Itu peribahasa Arab ya, bukan hadis Nabi ya. Tapi, at'amin nas salata sanawatin yunsika salata ayam. Bagi makanan pada manusia 3 tahun. Bagi makanan, kasih makan, bagi senang selama 3 tahun. Dia akan melupakan kamu, segera melupakan kamu dalam 3 hari saja. Itu apa ucapan Arab yang menyindir lah, sangat sinikal sekali. Kalau kita berbaik-baik dengan hayawan, dia kata, contohnya anjing, walaupun hanya 3 hari, anjing itu boleh mengingati budi kita selama 3 tahun. Wah, kita hanya berbudi padanya 3 hari. Tapi kalau kita berbudi pada manusia 3 tahun, dalam 3 hari dia dah lupakan kita. Walau alam, how far is true saya tidak tahu. Tapi itu peribahasa Arab yang sangat sinikal. Mungkin ada benarnya, kan memang realiti dia ada yang seperti itu. Udah. Baiklah pada orang-orang. Buat silap sikit saja. Selama ini minta kita bagi. Baik. Tiba-tiba masa susah dia datang minta pertolongan, kita tak bagi. Sekali aja kita tak bagi. Hilang ya Masyan. Budi baik kita lama bertahun hilang. Itu sifat manusia. Yang tentulah tak semua manusia ya. Ini orang tengok. Yusuf ini orang yang baik pada orang ini. Dalam penjara. Bertahun-tahun. Mereka pun mengakui, Yusuf, engkau ni orang yang baik, Yusuf. Kami sakit, engkau rawat. Kami susah, engkau tolong. Engkau ni betul-betul lah orang muksinin. Itu pengakuan mereka. Kami tak nampak, Yusuf, engkau ni orang yang jahat. Isinya zahir batin. Dan itu pengakuan mereka. Begitu Yusuf. Ya, ibu katakan minta tolong sikit saja. Lupa. Ansahu syaitanu dzikra rabbih. Tak tahulah ini watak manusia atau apa. Akhirnya apa? Falabitha fi sijni bid'asinin. Lalu akhirnya Yusuf tinggal di dalam penjara bid'asinin. Beberapa tahun. Bid'un itu maknanya ya sekalian. Jadi al-adad baina thalathah wal asyrah. Bilangan antara 3 hingga 10. Bid'un itu bilangan antara 3 hingga 10. Makna lebih 3 kurang 10. Sinin itu tahun. Maknanya beberapa tahun, maknanya ya 3 tahun lebih. Kalau 3 tahun lebih, tapi taklah sampai 10 tahun.
Boleh jadi 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, macam itulah. Itu bid'ah sinin. Itulah macam Nabi SAW, masa solat, tiba-tiba belakang ada makmum, masa Nabi iktidal, sami Allahu liman hamidah. Yang belakang makmum kata, Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ditambah pula. Nabi tak ajar tu. Nabi tak ajar, ada seorang makmum tu tambah pula. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi dengar. Jadi imam dengar, lepas. Saya sembahyang, Nabi tanyalah pada yang cakap tadi. Manil qail? Siapa ya tadi yang cakap tadi, yang baca tadi, siapa ya? Sebab Nabi merasa tidak memberitahu perkara itu pada siapapun bila-bila masuk. Tiba-tiba orang tu menokok tambah. Jadi sahabat agak, ya serba salah lah. Yang tidak bercakap macam tu, ya tak. Yang mengatakan pun sebab, cuman aku ngaku ke tidak, ngaku ke tidak. Nabi marah ke tidak. Akhirnya mendengar. Ya sahabat tidak boleh bohong, yang tanya Nabi, ana ya Rasul. Ya, aku ya Rasul. Aku yang cakap tadi. Itu idea dia ya. Ya, mungkin sahabat mulai cemas, jangan-jangan Nabi marah sebab mandai nokok tambah. Rupanya Nabi malah memuji. Sungguh aku melihat bid'awas salatina malaikah, 30 bid'un, mana 30 lebih lah. 33, 24 kan. Berlomba-lomba turun dari langit, berlomba-lomba bergegas, melawan laju siapa yang lebih dulu mencatatnya. Jadi malaikat pun sungguh berlomba ingin menjadi makhluk pertama merekodkannya. Nak menunjukkan betapa agungnya ucapan sahabat tadi. Itulah maksudnya. Ya, sehingga hadis itu difahami ya macam-macam, seperti mana kita tahu ada yang memahami, oh rupanya boleh, rupanya membuat sesuatu walaupun Nabi tak suruh dan Nabi tak buat. Ada contohnya itu dia kan dalil. Ada yang memahami tak boleh. Karena itu walaupun Nabi tak suruh, Nabi, tapi sahabat buat dan Nabi mengakuinya. Itu termasuk hadis takriri katanya. Ya, di situ. Jadi hadisnya sama tapi dipahami berbeza. Nah, cara pemahaman. Ya, itu memangnya hadis itu sebagai dalil boleh kita melakukan sesuatu yang baik dalam agama. Walaupun Nabi tak ajar, Nabi tak buat. Contohnya itu. Yang satu lagi mamai, oh bukan begitu. Hadis tadi maksudnya bukan begitu. Hadis itu betul Nabi tak suruh, Nabi tak buat pun. Orang itu mandai-mandai saja. Tapi walaupun Nabi tak buat, Nabi suruh, sahabat yang buat, Nabi mengakui. Pengakuan Nabi itu pun disebut sebagai hadis takriri. Walau alam di antara dua penabi dari dulu hingga sekarang tidak pernah mengalami titik temu, tak pernah. Ya. Ya, kita sebagai orang awam, bukan mustahid, pelajari semuanya. Itu aja. Kalau ikut pesanan saya, pelajari semuanya dalam semua. Kenapa yang satu menikah? Jangan belajar hanya yang satu, tak boleh. Kena dua-duanya dipelajari. Yang ini, cara melihat hadis dari sini, yang ini. Nanti kita makin luas. Cakrawala pandang kita makin luas. Dan itu membuat kita lapang selapangnya. Tidak mudah terkejut, tidak mudah bingung kalau kita tahu banyak. Tahu banyak. Kata orang Arab, man qalla qira'a man kathura qira'atuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak, yang luas bacaannya, rujukannya, qalla inkaruhu, nanti akan kurang pengingkarannya. Kalau tengok orang lain buat yang tak sama fahamnya, tidak mudah mengingkari, paling tidak memahaminya. Oh, aku tahu dia buat macam tu karena alasannya begini. Dia pilih pendapat yang alasnya begini, yang dia begini. Jadi kita lapang kalau kita tahu banyak. Tapi kalau kita tahu hanya satu dan fikir kita satu itu yang paling benar menurut kita lah, ya itu susah kalau jumpa tengok pendapat yang lain, kita dah bingung nanti. Saya tu pastikan jangan membatasi kajian.
baca ini, baca ini, baca ini, gitu. Ya. Bahasa kami dahulu sama singa sekarang masih menuntut, dia kata, betul itulah. Kamu nih, kata pesalah saya, kamu ni mudah sangat mengingkari sesuatu yang tak sama dengan pendapat kamu. Kami tahu, kamu tengah semangat. Jadi kalau mana pendapat yang tak sama dengan pendapat kamu, kamu anggap tak betul. Padahal boleh jadi, pendapat dia itu hanya salah menurut pendapat kamu. Hanya tak sama dengan pemahaman kamu. Takkan setiap pendapat yang tak faham, yang tak sama dengan fahaman kamu, kamu anggap salah. Yang salah itu yang tidak sama dengan apa kata Quran dan hadis. Itu baru dianggap tak betul. Tapi kalau setakat berbeza dengan pahaman kamu terhadap Quran hadis, ya janganlah dihukum yang sama. Tapi macam mana caranya? Ya kalau begitu kena baca banyak-banyak, belajar banyak-banyak, dengar banyak-banyak. Nanti kamu akan kurang. Kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan gelisah katanya. Jadi kalau kamu mudah menyoal, mudah menentang, mudah itu, kata besar saya dahulu dengan bahasa yang galak, mana kamu kurang banyak buku yang dibaca katanya, kurang mendalam kajiannya. Bahkan yang ujung dia kata kurang pekat minum kopinya katanya. Saya masih ingat melekat katanya. Kurang pekat minum kopinya katanya. Wah, asalnya kurang banyak buku yang dibaca, kurang banyak rujukannya, kurang lama belajarnya, kurang mendalam kajiannya, kurang cermat tadaburnya. Di ujungnya boleh kurang pekat kopi yang diminumnya. Dan itu bagi saya betul, kalau kita amalkan, hidup kita menjadi sangat lapang. Kita tetap lapang dada, kita tetap senang dalam beragama, walaupun tentunya kita wajib meyakini apa yang kita pilih itulah yang paling benar. Itu mesti tidak boleh orang mengamalkan amalan yang dia sendiri tak yakin akan kebenarannya. Hanya kalau kita dalam jadi masyarakat kan nanti ada macam-macam pendapat. Bagaimana sikap kita, itu penting sekali. Karena perbezaan pendapat itu bukan berlaku sekarang aja, yang sekarang ya semenjak zaman Nabi pun sudah. Zaman sahabat sudah ada. Nabi masih hidup pun sudah ada perbezaan pendapat. Ya, boleh lihat sendiri. Baik, kembali pada ayat ini. Jadi, intinya Nabi Yusuf, bahasa mudahlah, bahasa manusia. Kalau kita gunakan bahasa saya sebenarnya, kalau kita menggunakan logika manusia, logik manusia, tak salah minta tolong pada kawan. Nanti kalau keluar Bura, jangan lupa ya sebut nama saya kepada Tuan ya. Ya, mana terlintahlah dalam hatinya ingin keluar jugalah sebab dah lama. Minta tolong, itu boleh. Tapi apa yang berlaku? Allahu Akbar. Allah takdirkan kawan itu lupa menyebut nama Yusuf. Akhirnya Yusuf lama dalam penjara, bid'ah sinin. Dan di sini Allah jadikan setan sebagai puncanya. Setan telah menjadikan ia lupa. Wah, hakikatnya segala sesuatu itu berlaku kata kehendak Allah kan. Masya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Tapi kenapa di sini Allah gunakan setan sebagai fa'ilnya? Ya, sebagai adab kita diajar, yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita, nafsu kita. Kalau makhluk ya setan lah. Itu adabnya. Walaupun segala sesuatu, hingga jatuhnya, luruhnya sehelai daun yang kering pun atas pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi yang ingin saya tekankan di sini sama sekalian, yakni tentang ucapan Yusuf itu. Permintaan Yusuf kepada kawannya, minta tolonglah. Tolong Yusuf pada ini jam saya diulas agak panjang. Pertama saya ingin bacakan ya, kata Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan begini, "I'lam anal isti'anah bin nasi fi daf'i dzulmi jaizah fi syariah."
ketahuilah, sesungguhnya minta tolong kepada manusia untuk menolak kezaliman orang, itu harus hukumnya. Dibenarkan hukumnya dalam syarak. Tolong ya, kawan itu katanya nak menjahanamkan kita. Apa salah saya tak tahu. Tapi saya dengar dia nak buat khianat pada saya, nak menjarakan saya. Boleh tak saya minta tolong awak? Kan awak tu dekat dengan dia, tolonglah nasihat dia. Janganlah dia melaksanakan hajatnya itu. Itu boleh. Itu boleh. Tolonglah, saya ni sedang susah. Dan dia itu, itu punya hutang pada saya. Dia tak mau bayar dan dia belum bayar dan tak mau bayar pula dengan aku. Wah, aku sangat perlu. Boleh tak, B? Tolong saya. Awak ni kan kawan baik A. Tolong nasihat A untuk bayar hutangnya lah. Itu maksudnya. Minta tolong, isti'anah bin nas. Minta pertolongan pada manusia untuk menolak kezaliman orang lain pada kita. Tidak salah dari segi agama. Boleh. Tetapi, ini kata Ar-Razi ya. Ala innal hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Hanya saja, sesuatu yang dianggap baik bila dinisbahkan, dilakukan oleh orang abror itu orang-orang baik ya, masih dianggap kurang baik atau buruk bila dilakukan oleh orang muqarrabin. Maksudnya begini, manusia ini dari segi tingkatan kedekatannya pada Allah, maqam, manzilah. Maqam seseorang, manzilah seorang dengan Allah ini tidak sama aja masilan. Ada yang sangat jauh makamnya dengan Allah. Ada yang sedang saja, ada yang dekat dengan Allah. Yang paling dekat namanya muqarrabin lah. Muqarrabin itu orang yang qorib dengan Allah. Makamnya sangat dekat. Ya, mudah-mudahan kita ini muqarrabin lah. Mudah-mudahan kita muqarrabin. Ya, nampaknya kita tak layak untuk mendakwa kita muqarrabin. Berharap sajalah. Kalau kita orang yang baik berbuat sesuatu, itu baik. Tapi yang sama bila dilakukan oleh orang yang sudah bermaqam muqarrabin, masih dianggap kurang baik. Kalau istilah ini masih sayyi'ah. Hasanat bagi abror, sayyi'at bagi muqarrabin. Itu populer sekali. Tapi jangan silan, ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis. Hasanatul abror, sayyi'atul muqarrabin, ini bukan hadis. Bahkan ini dipercayai, ini ucapan dari Muhammad Ibnu Muhammad wa Abi Sa'id Al-Kharraz, dan diyakini itu ucapan daripada ahli sufi, ahli sufi. Tapi sehingga komentar yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah tentang hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin, itu Ibnu Taimiyah bedah komentar begini, hadzal lafdzu laisa mahfudhan aman qaulu hujjah. Sebenarnya ucapan situ tidaklah mahfuz, tak terpelihara untuk jadikan hujah. Tak boleh. Sebab ya la anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min salafil ummah wa immatiha. Dia bukan hadis Nabi, dia bukan ucapan salafus soleh, dan lain sebagainya. Jadi kalau dijadikan hujah, tak bolehlah. Karena bukan hadis Nabi. Memang bukan hadis Nabi. Bukan ucapan salafus soleh. Iya. Tapi, menariknya ucapan ini disambung begini. Wa inna ma huwa kalamun. Ia hanya ucapan biasa. Keluar daripada orang biasa. Walau maknan sahih, dia mempunyai makna yang sahih. Boleh diterima. Wa qad yahmilu ala maknan fasid. Tapi juga boleh mengandungi makna yang tak betul. Bergantung pada kita memberi makna kepadanya. Artinya Ibnu Taimiyah pun menerima
Makna yang terkandung dalam kalimat hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Ada baiknya, walaupun dia bukan dari hadis Nabi. Hadis Nabi. Bukan, mampu tak. Jadi tak boleh kita kata qala Rasul, tak boleh. Berdosa ya. Ya, berdosa. Mempunyai makna yang sahih, kata beliau, idza kana anal abrar yaqtasiruna ala ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Wa dal itu sayyi'ah fi tariqil muqarrabin. Kalau yang dimaksudkan itu yakni orang abrar orang banyak bir. Orang baiklah. Melakukan apa? Buat yang diwajibkan, tinggal yang diharamkan. Itu sudah abrar jemaah sekalian. Kalau kita ingin masuk golongan abror, watawaffana mal abror, memadailah kita melakukan yang diperintah, yang wajib-wajib, meninggalkan yang diharamkan. Itu sudah abror. Bagus kan? Bagus. Baik, baik. Tapi kalau orang itu sudah naik makomnya hingga muqarrabin, lepas daripada abrar, kalau setakat melakukan yang diwajibkan, meninggalkan yang diharamkan, itu masih dianggap satu keburukan, satu kekurangan, satu kesalahan. Itulah maksudnya. Contoh, malam hari, lepas sholat Isya, kita sholat di Isya sudah. Satu witir sudah. Nah, kemudian apa? Ya, apalah mungkin bacalah tasbih ke apa itu. Terus tidur. 10, 11 tidur. Bangun dah dekat subuh. Bangun mana sepanjang malam kita tak buat apa, tak qiyamul lail. Itu okey tak okey? Okey. Dosa tak dosa. Kita tidak dosa kan, yang wajib kita sudah lakukan, yang haram kita tak lakukan, kita sudah tinggalkan. Baik. Itu hasadul abror. Tapi bagi orang yang makomnya lebih tinggi daripada kita, sekadar melakukan yang wajib, tinggal yang sunat malam hari hanya untuk tidur, itu dianggap satu kesalahan. Allah, ruginya lah aku. Malam tadi aku sudah melakukan satu kesalahan yang besar. Aku sudah melakukan satu benda yang tak baik. Tak baik itu nak buruk. Hanya awak tak solat Isya ke? Saya solat Isya. Kalau awak sudah solat Isya, kenapa awak mengatakan masih melakukan benda yang tak baik? Ya, malam tadi saya hanya tidur. Saya tak qiyamul lail. Bagi orang muqarrabin, tak qiyamul lail itu satu kesalahan. Bagi dia lah. Walaupun bila melihat orang lain tak melakukannya, tidak anggap salah. Itu jadi ini kaitannya hanya dari segi tingkatan cara ia menilai dirinya. Bagi dia sudah baik, tapi bagi kami muqarrabin, kita si manusia biasa jemaah sekalian, ini agak panjang ya, nanti mungkin lain kali kita teruskan. Contoh yang mudah, kita si orang biasa, anak cucu Adam, bila kita terlupa meninggalkan kewajiban atau terlupa, tersilap melanggar kesalahan, larangan, itu tidak dosa. Betul? Kita puasa, terlupa makan. Orang puasa mana boleh makan? Tapi kita makan terlupa, tersilap. Tak dosa. Puasa kita sah. Suruh teruskan nanti hingga waktu buka. Tak dosa. Untuk kita lah. Buat, tinggalkan suruhan karena terlupa atau langgar larangan karena terlupa. Tidak berdosa bagi orang seperti kita. Tapi bagi Nabi Adam, bapak kita namanya Nabi Adam, itu orang yang sangat dimuliakan, tempatnya pun di surga. Semua malaikat respect, sujud hormat. Macam-macam kurnia, karomah, kemuliaan al-birnya pada Nabi Adam. So, kedudukan Adam masih juga sangat dekat dengan Allah. Dalam Quran ada. Allah berkata dengan Adam pun menggunakan kalimat la taqraba hadhis syajarah. Adam, jangan dekati pokok ini. Nah, bila kalimatnya, khitabnya, pokok ini, mana antara mukhatab dan mutakalim sangat dekat. Dekat dari sisi makom ya, bukan dari segi jarak. Adam sangat dekat. Karena Adam ini sudah sangat dekat waktu dengan Allah.
Dia melanggar larangan Allah itu bukan sengaja aja mas sekalian. Quran sih memberitahu fanasia. Adam lupa. Malam najid lahu asman. Adam lupa melanggar larangan aku dan dia tak ada kesengajaan. Kita buat salah, lupa, tak apa. Tak dosa. Adam buat salah, dihukum oleh Allah. Ya, dihukum. Tak layak lagi tinggal di surga. Berdosa. Mohon ampun. Kenapa ya? Sama-sama lupa, kita tak dosa, tapi Adam dianggap bersalah. Nah, itulah dari segi makom. Ya. Kita makomnya masih jauh, buat salah karena terlupa pun, Allah kata tak apa. Ibaratnya macam itulah. Adam sudah sangat dekat dengan Allah, buat salah, tak boleh ni. Tak boleh. Jadi, lupa bagi kita itu satu benda yang biasa. Tapi bagi muqarrabin, sangat. Itu maksudnya. Maksudnya. Jadi, bila dah makin dekat dengan Allah, tak boleh, kata orang, tak boleh buat salah sikit pun. Tak boleh. Sudah makin dekat dengan Allah, jangankan yang wajib. Yang sunat pun jangan ditinggalkan. Begitulah. Itu nanti ada dalam ini. Lalu kenapa Nabi Yusuf minta tolong pada saudara kawannya. Dan akhirnya, Yusuf malah gagal segera keluar. Sebaliknya lama dekam dalam penjara. Itu kaitannya dengan ini nanti. Itu dijelaskan nanti di insyaAllah. Imam Hasan Basri juga memberikan satu komentar. Nah, Imam Al-Hasan Basri, lama yang terkenal itu. InsyaAllah nanti kita akan belajar bersama. Ya Mas Gilan, itu saya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Memberi kepada saya menyampaikan. Yang benar-benar Allah jua. Khilaf kalau masih di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.